balikin lagi Cang. Bisa dilanjutkan. Udah. Beri. Awas gue beri. Nggak mau, nggak sekakin lagi naik. Kalah dong saya. Oh, itu waktu Cak. Satu posisi. Satu serangan dua kena. Ya. Sebuah serangan dengan beberapa buah itu. Nah, dalam posisi ini hal itu dapat dilaksanakan. Karena Aditya dan Andre sudah tahu, saya tanya sekarang si Kenapa? ya bagaimana cara-caranya? Solusinya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Siapa bisa di antara dua? Ini perhatikan betul. Oke, sekarang Andi Aditya. Apa itu ini? Namanya apa? Gimana? Diam. Di mana? Oh, lama. Di mana? Kata kapan? Itu nomor pelan-pelan. Di mana? Kata kapan? Benteng makan. Aditya. Menekan apa? Makan angin? Gajah. Pasti itu dimakan. Bunyi nggak? Betul. Bunyi nggak? Skak. Sehat. Raja Kali Makan itu. itu di situ. Terus apa? Empat. Raja, empat, skak. Nah, ini yang namanya serangan raja tusuk sate. Empat. Setelah raja Makan tuh benteng. kali benteng. Ya, tenang sebut aja kan. Sekarang giliran kamu ya. Gampang. Kamu dulu. Dia lagi. Lo aku udah tahu. Makan benteng aku dulu. Pertama benteng makan. Udah, kamu sekarang. Pertama Di mana? makan. Lalu setelah raja kali itu Tar. Agak udah dari lima. sudah dari masak. Setelah raja Makan benteng. sudah menang nggak? Sudah. Bisa nggak menangin? Aduh, gak tahu. Kalau bilang menang harus bisa menangin. Ini semua ulangan semua nih. Ulangan. Itu kan bagian dia. Sekarang. Aku Pak. Iya dulu. Oh itu ya. Memang ini murid yang nggak lama harus bisa. Adik itu deh. H7.
itu yang pintar. Ini terus kabur. Tangan kamu satu tangan ini. Jangan dulu. Kamu nggak bisa. Sudah tahu. Ah ini, begini caranya. Sudah tahu. Loh, Apa sih aku sih dulu cari kayak gitu. terus Aditya. Latihan. Salah lagi, kamu posisi lagi, kamu gimana? Sini. Nah gitu. Nggak boleh salah sedikit, nggak jadi menang. Cuk. Terus kalau ini berapa kali jalan nih? Satu-satu jalannya. Iya di sini. Di situ. Iya. Kalau begini masih bisa menang nggak? Ya. Terus Sini. satu tangan. Ah. Betul. Sudah tahu. Sahak. Kalau sudah jadi menteri bisa menang nggak? Sahak. Jadi. Yang lainnya udah bisa. Ayo kamu sekarang. Dua-duaan. Satu orang. Pintau. Putih sekarang. Jalan, Putih. jalan. Putih, betul, bagus. Tuh. Jangan dong. Ya bagus. Kesini. Jalan ge. Sini. Bego. Malah kabur. Nggak bisa menang lagi kalau Malah begitu. kabur. Tuh. Mana harusnya? Tuh. Nanti nggak pintar-pintar ini. Mungkin bisa menceritakan pada awal pemikiran untuk mendirikan sekolah catur yang memang belum ada di Indonesia pada tahun sekitar 93 lalu itu apa gitu ide ingin mendirikan, mungkin ngobrol-ngobrol dengan Utut atau mungkin dengan Iya, mungkin pada waktu itu saya kan tahun 92 memimpin tim olimpiade kita ke Manila, di Manila pada waktu itu. Dan saya melihat bahwa sebenarnya bahwa potensi pecatur kita tuh sebenarnya bisa bersaing di tingkat level dunia gitu, level internasional. Tapi permasalahannya bahwa kita selalu kalah teori terus, kalahnya teori, pembukaan kalah. Nah, dan juga kurang bertanding, kesempatan bertandingnya kurang. Dan ini yang membuat saya pikir bahwa kalau teori segala itu harus kita buat, ini mesti ada wadahnya gitu. Nah, lembaganya itu adalah sekolah catur. Dan tentunya dengan adanya sekolah catur ini seperti buku-buku teori-teori catur tuh bisa dipelajari, dan ini catur ini kan sebenarnya ada suatu bisa dipelajari, suatu ilmiah ya, suatu artinya kita harus kalau mau jago catur harus belajar, harus jadi nggak mengandalkan bakat gitu, nggak mengandalkan bakat alam saja, bakat ya perlu, tapi teori ini yang sangat penting juga karena itu berkembang terus, jadi berkembang terus. sistem pengajarannya mungkin niru negara lain yang Iya. Ya, kita kan punya kawan-kawan juga seperti Nikolai Andrianov. Bagaimana sih dulu Uni Soviet Chess of School gitu. Nah, di sana kita lihat dia juga memberikan pengarang-pengarang di situ. Memberikan masukan. Kemudian Utut juga ke Amerika di Manhattan Chess School. Dia juga melihat bagaimana cara pengajaran di sana. Dan kemudian kita juga menyiapkan komputer catur. anak-anak gimana yang terutama mereka yang masih basic belum ada mengetahui permainan catur itu sendiri? Iya, saya pikir malah saya juga cukup surprise itu, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu 3 tahun ke 4 tahun ini saya melihat begitu ada beberapa pemain yang saya lihat begitu potensial sekali untuk menjadi pemain besar nantinya. Tentunya ini perlu waktu lagi kita untuk menggodok mereka menjadi pemain-pemain yang besar, dan ini saya lihat di tahun ini kita akan mengirim 3 pemain kita ke kejuaraan dunia kelompok umur di Paris, dan peluang mereka juga saya lihat juga cukup besar karena kita juga belum mengetahui gimana kekuatan di sana, karena 10 tahun kan kita sulit gitu memprediksi pemain itu sulit, tapi secara teknik saya lihat di sini mereka begitu luar biasa mainnya, sekelas mungkin levelnya di bawah sedikit masa nasional. Oke, dari beberapa tahun hingga saat ini dilakukan sekolah catur ini, ada nggak kejutan gitu dari murid-murid yang kecil ikut kejuaraan mungkin event-event turnamen catur melawannya dengan pecatur-pecatur yang sudah senior? Iya, tahun ini aja kita menurunkan 1 tim sekolah catur NRP yang pemainnya adalah umur 11 tahun ke bawah, ada yang 7 tahun. Tapi mereka bisa mengalahkan pemain-pemain yang besar-besar, mahasiswa, karyawan, dan dia masuk kelas utama. Ini saya pikir hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa pemain-pemain cilik ini udah bisa menekuk pemain-pemain yang senior. Harapan Eka sendiri gimana untuk masa mendatang? Mungkin ada rencana buka mungkin di luar Pulau Jawa atau mungkin? Iya, sementara ini kita masih merencanakan bahwa kita akan buka dalam waktu singkat tahun 98 awal itu di daerah Bekasi.
Ya tentunya kalau soal tempat-tempat lain kita masih kendala lah dengan soal dana dan bagaimana manajemennya, itu juga saya pikir harus dipikirkan juga. Tapi tapi memang dengan adanya sekolah catur ini paling tidak membuat suatu gairah catur di Indonesia itu menjadi marak. Ya masih. Mungkin dari beberapa gelintir orang yang terjun di dunia catur, mungkin hanya beberapa orang seperti Pak Tigor dan kawan-kawan yang memang mempunyai tugas menjadi guru di sekolah ini. Nah, kira-kira tentunya ada suka dukanya ya mengajar catur kepada anak-anak yang masih mungkin belum tahu sama sekali, atau mungkin bisa menceritakan Pak Tigor. Ya sudah pasti sekali tuh, karena terutama sekolah catur seperti yang kita adakan di sini kira-kira tidak sama dengan di luar negeri. Artinya mereka masuk kelas yang sama dengan kualitas yang sama dengan umur yang sama, kurang lebih gitu. Sedangkan di sini kita mau tidak mau tampung dari dasar yang berbeda begitu ya. Jadi tentu kesulitannya juga lebih banyak. Artinya kita mesti bisa membagi-bagi menerapkan pelajarannya berbeda dengan beberapa orang begitu ya. Bisa sekaligus sama. Itulah kendala yang utama. Lalu tentunya dukungan daripada orang tua juga mungkin kurang penuh kalau di sini ya. Sedangkan katakanlah kalau di negeri di negara timur Eropa gitu, sepertinya catur itu semacam pelajaran wajib, jadi lebih mudah. Artinya kalau mereka katakanlah dapat rapor, bisa mendapat teguran apabila mendapat nilai jelek. Tapi kalau di sini kan itu nggak berlaku. Setiap waktu dia tidak suka, dia keluar aja. Pak Tigor pernah menemui hal yang lucu dari mereka ini? Mengenai apanya tuh? Hal-hal yang lucu dalam saat mengajar, mungkin perilaku mereka. Oh itu sering, namanya anak-anak, dan memang itu boleh dibilang bebas mereka lakukan. Karena seperti kelas ini kan playgroup, kelompok bermain. Boleh saja mereka bercanda, tapi sering kita minta waktu supaya mereka serius gitu. Tapi nggak bisa terus-terus, itu nanti mereka bosan. Oke, makasih Pak. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 5 tahun. Gini. Namanya siapa? Benedik. Umurnya? 5 tahun. Benedik kenapa sih suka main catur? Benedik kenapa sih suka main catur? Mana kalau sini begitu kita udah nggak bisa menangani di sini. Kenapa suka main catur? Loh, kalau sesuatu dia jadi itu apabila terjadi permainan akhir raja dengan Benedik masuk sekolah catur atas kemauan Benedik apa kemauan orang tua? Rajanya harus selalu di depan. Kemauan sendiri ya? Susah nggak main catur? Susah. Kenapa? Nggak boleh. Raja harus depan terus. Benedik cita-citanya jadi atlet catur. Gimana cita-citanya? Terus Nggak tahu. Benedik bisa cerita nggak main catur tuh gimana? Enak atau gimana? terusin aja kan udah jangan diterusin. Nggak bisa? Ya udah ya. Bersama. Jadi penjelasannya Namanya siapa? Umurnya berapa? Nama saya Taufik Halai. Umur saya 10 tahun. Taufik, kenapa sih tertarik untuk masuk sekolah catur? Di sini kan banyak guru. Kalau di sana yang paling jago di RW gitu, saya yang paling jago gitu. Kenapa kok pengen sekolah catur gitu? Karena ada guru aja. Kenapa sih kok suka main catur? Kenapa? Sukanya sih pas ngeliat bapak gitu, enak banget. Duduk, mikir, santai gitu. Udah. Jadi karena itu pengen belajar catur? Iya, Sekarang belajar caturnya udah bisa ngalahin bapaknya nggak? sudah. Punya cita-cita nggak untuk jadi pemain catur gimana gitu? Punya. Cita-cita saya ingin menjadi Grandmaster Super. Utut Adianto. Kenapa?
Kenapa? Karena di Indonesia dia yang paling jago. Terus Sini. Pak sini. Dorong terus. Hebat. Kalau boleh, ini dari sini. Posisi ini. Sini dulu. Jangan sini dulu, itu lama-lama itu bang itu. Paling sedikit. Soalnya kita ya. Berapa tuh? 3. Sisi. Mati. Bahaya nih. Pak, Ya kalau lima kanan ini tuh. Kamu bisa aku ya. nama sudah mulai. Tapi bapak naik di jalannya. Masih banyak ini. Salah baru sekali jalan salah. Pak, ini juga bisa. Orang, nih, kepleset. Lihat. Matanya ya. Oke dah. Iya. Ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Ukurannya berapa ukurannya? Oh, materi berapa ukurannya? 3. Belum bikin, baru mau bikin. Ya. mungkin kalau ngomongin dong hari ini. Ya, oke. Bisa dikomposin ya. Halo. Udah oke. Halo. Ya, halo ya. Ya. Ya benar. Ya, udah ya. Nah, berarti Hari Minggu di mana tuh? Ini baca 30 paling lambat di depan kantor. Ini mikir-mikir. Ada. Menpora. Gitu. Sampai di Ferry. Ntar kalau salah gimana? Jangan dorong. Saya jagain. Jangan dorong. Jangan kamu naik jalan itu nggak boleh. Tak boleh dijagain. Kalau berbeda ini. Itu hari Minggu pasti jam 30 ya. Pagi. Aku seneng Di Menpora. Jam Menpora. Nah, naikkan ya, ini. jam 6.30 pagi. Tahu deh, di mana kamu ya? Kiriin. Nggak bisa. Boleh. Udah, saya